we stand on your word, Holy Spirit, rain down, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, oh, you're my friend. How we need your touch again, again. Holy Spirit, let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Haleluya Yesus. Bapa yang di surga, terpujilah namamu, kami tinggikan, kami agungkan. Allah yang sudah menebus dosa kami, yang menyelamatkan kami. Tuhan Allah yang baik, yang menyertai kami. Mari Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Menjamah hati kami Bapa. Biar setiap pujian yang kami naikkan itu boleh berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hatimu Bapa. Sebagai ucapan syukur kami, sebagai ucapan terima kasih betapa baiknya Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu dipenuhkan dengan kuasa-Mu, dipenuhkan dengan firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biar kuasa-Mu boleh bekerja di tempat ini, di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Kau menjamah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kuduskan, Kau sucikan hati kami. Kau juga kuduskan ruangan ini. Dan biarlah terus Roh Kudus ada di tempat ini dan memimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, selamat menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini adalah hari kita memperingati kenaikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, oleh sebab itu mari kita akan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai kemudian ayat yang ke-12, ke-11 saja deh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 6 ini yang dimaksud memulihkan kerajaan bagi Israel adalah kerajaan secara fisik. Yang di dalamnya ada dinasti, kekaisaran atau raja, ada gubernur dan lain sebagainya. Yang dimaksud ayat yang ke-6 itu begitu. Jadi harapan murid-murid itu Yesus tetap memulihkan kerajaan secara fisik, secara badani, secara duniawi ini. Tetapi jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata jawaban Yesus justru diarahkan kepada pemulihan kerajaan secara rohani, karena perkara pemulihan kerajaan rohani itu ada di dalam wewenang Bapa. Kemudian ayat berikutnya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga." Di saat siang hari ini saya hanya akan mengambil satu tema, yaitu kita akan mengambil makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, ini adalah menceritakan bagaimana ketika Yesus mau meninggalkan murid-murid, Yesus mau meninggalkan orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dua kali murid-murid mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi murid-murid merasa begitu kehilangan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan yang kedua adalah ketika Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid pun mengalami pengalaman yang hampir sama, yaitu kehilangan Tuhan, kehilangan gurunya, kehilangan Tuhan yang dia harapkan untuk menyertai, untuk memulihkan kerajaan Israel. Tetapi apakah sesungguhnya Yesus meninggalkan mereka? Apakah sesungguhnya Yesus meninggalkan kita? Kalau kita melihat peristiwa daripada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum mengalami hari-hari penyaliban dan hari-hari kematian, kita semua tahu bahwa kematian Yesus adalah untuk menyelesaikan segala kuasa dosa. Kematian Yesus adalah menyelesaikan sengat maut, kuasa maut. Dan janji daripada Tuhan Yesus yang kemudian belum tidak terpahami adalah murid-murid adalah dia akan mati, dia akan mengalahkan maut, tetapi kemudian dia berjanji dia akan bangkit. Maka ketika murid-murid menguburkan Yesus dan pada hari pertama pada minggu itu, peristiwa yang hampir sama dengan kenaikan Yesus, murid-murid datang ke kubur Yesus dan ketika dia melihat kubur itu kosong, mereka terheran-heran. Dan kemudian datanglah malaikat, "Mengapa engkau mencari dia yang bangkit dari antara orang mati? Sesungguhnya dia telah mendahului kamu," dan lain sebagainya. Ada peristiwa perjumpaan dengan malaikat. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan mengutus penolong yang lain. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus, dan pada saat Yesus naik ke sorga, malaikat pun datang kepada murid-murid dan berkata, "Hai orang Galilea, Yesus ini," katanya, "yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama." Jadi ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia memiliki janji dia akan datang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat-ayat sebelumnya yang minggu kemarin sudah saya jelaskan, bahwa Yesus mewanti-wanti, jangan engkau tinggalkan Yerusalem. Jangan engkau tinggalkan sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saya mengulang saja supaya Bapak Ibu Saudara di-refresh. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kuasa Tuhan itu akan mengubahkan, memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir dan lain sebagainya.
berakal budi, berhikmat dan lain sebagainya. Kekuatan itu juga akan memberikan kepada kita kekuatan yang secara tubuh, secara fisik, dan kemudian juga akan menerima kekuatan mujizat, dan kemudian yang terakhir bahwa Roh Kudus itu jaminan kepada kehidupan sampai pada kekekalan. Pada saat pagi hari ini juga saya tidak akan jauh-jauh berbicara tentang makna daripada kenaikan Yesus adalah kita harus mampu hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, kita harus hidup di dalam kehidupan yang mengandalkan Roh Kudus. Kita membuka dulu saja Yohanes pasal yang ke-16, kita akan membaca mulai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, perhatikan kalimat ini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini satu pernyataan, satu perintah, satu berita yang Yesus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwasanya adalah lebih baik, lebih berguna bagi kita, lebih berguna bagi Bapak Ibu Saudara dan saya jika Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus naik ke sorga, maka itu jauh lebih berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus dia akan mengutus penolong yang lain. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi Yesus naik ke sorga itu ada misi khusus. Kalau saya sih kurang tepat ya. Karena Yesus itu memang tempatnya di sorga gitu loh. Jadi Yesus mau naik ke sorga, Yesus mau diam di sorga, Yesus mau tetap di bumi. Saya pikir bahwa di dunia ini semua milik Tuhan Yesus. Jadi bukan satu misi saja Yesus naik ke surga, tetapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata bahwa itu lebih berguna karena ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus ada di surga, dia akan memberikan penghibur itu. Yang kemudian penghibur itu akan datang kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, mari sedikit kita memberikan satu kesimpulan bahwa ada 3 pokok penting yang Bapak Ibu Saudara akan dapatkan. Ada 3 pokok penting yang harus Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Roh Kudus itu mengurapi kita, ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita kemampuan. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk kita tidak hidup hanya bergantung kepada yang jasmani. Hidup kita tidak lagi bergantung apa yang kelihatan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan, usianya, gendernya. Tidak lagi mengandalkan kepintaran, latar belakang pendidikannya. Tidak mengandalkan rasnya, status sosial, dan lain sebagainya. Tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan relasi. Tetapi oleh pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara harus hidup mengandalkan juga pada kekuatan atau kuasa yang tidak nampak. Dan inilah yang luar biasa. Ketika kita hidup percaya di dalam Tuhan, ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, kita tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, tidak hanya mengandalkan kekuatan yang dilihat oleh mata, yang bisa dinilai oleh mata, tetapi kita hidup juga harus bergantung kepada kuasa daripada Tuhan, yaitu kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Zakaria pasal yang keempat, kita baca ayat ini. Jadi Tuhan Yesus mau mengajar, dengan kenaikan Tuhan Yesus, Dia mau mengajar kepada kita
bahwa kita jangan lagi hanya mengandalkan kekuatan manusia, jangan lagi hanya mengandalkan kekayaan, jangan lagi hanya mengandalkan kepintaran, jangan lagi hanya mengandalkan relasi, tetapi belajarlah mengandalkan Tuhan. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini apa yang dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi yang sudah kita baca, yaitu ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ketika Yesus pergi dan mengutus penolong yang lain, Roh Kudus, dan yang Roh Kudus turun atas kita yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa inilah kuasa yang tidak nampak oleh mata, kuasa yang tidak dapat dijamah oleh tangan manusia, yang tidak dapat dideteksi oleh teknologi saat ini. Dan kuasa itulah yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Maka Zakaria tadi katakan, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan, bukan karena pengalaman, tetapi oleh Roh firman Tuhan semesta alam. Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menuntun hidupmu. Roh Kudus itu memampukanmu. Roh Kudus itulah yang kemudian akan menentukan arah hidupmu. 2 Timotius kita baca juga pasal yang pertama. 2 Timotius ayat pasal yang pertama ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini nanti kita akan masuk pokok-pokok yang ketiga, 2 dan ketiga. Jadi Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekalahan, tetapi Tuhan memberikan kita roh keberanian, Tuhan memberikan kita roh kemenangan, Tuhan memberikan kita roh sukacita, yaitu di dalam Roh Kudus. Silahkan adik-adik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita baca saja yang di pasal tadi, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, dia akan menginsafkan dosa, dia akan menginsafkan kebenaran, dan juga dia akan menginsafkan bahwa akan ada penghakiman di hari-hari kemudian. Jadi yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima pengurapan kuasa Roh Kudus, ketika kita tinggal di dalam kendali Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan kita akan dosa, akan menyadarkan, akan memberikan teguran, akan memberikan arahan ketika kita bertindak salah. Ada sunaidesis, ada suara hati yang berbicara, engkau ini sedang salah, engkau ini sedang tidak benar. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara melakukan dosa, tetap kemudian Bapak Ibu Saudara tidak merasakan apa-apa, jangan-jangan roh Allah sudah tidak ada di dalam dirimu. Karena setiap di dalam diri kita, setiap di dalam diri manusia, kalau Roh Kudus itu ada, dan ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa, ada sesuatu yang mengganjal.
Begini saja, kalau Bapak Ibu Saudara hari Minggu tidak kebaktian dan Bapak Ibu Saudara biasa-biasa saja, itu sudah salah. Apalagi Bapak Ibu Saudara melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara tidak kebaktian itu biasa saja tuh, gak ada apa-apa. Itu berarti tidak ada Roh Kudus, karena apa ya? Tidak disadarkan akan kesalahannya, tidak disadarkan akan dosanya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak kebaktian, nggak berdoa, dan kemudian merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang nggak komplit, kok hari ini kok kayak nggak komplit, minggu ini kok kayak nggak komplit, berarti situ Roh Kudus sedang mengingatkan engkau. Ya, jadi Roh Kuduslah yang akan membawa kita, menuntun kita supaya kita sadar, saya ini manusia berdosa, saya sadar apa yang aku lakukan ini salah. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa dosa itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang paling dekat adalah Bapak Ibu Saudara akan rusak hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan Bapak Ibu Saudara, hubungan kita rusak dengan Tuhan karena dosa, maka janji Tuhan pun terhadap kita akan rusak. Atau boleh saya katakan berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kita itu akan terhambat. Kita tidak diberkati. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang rusak dengan Tuhan. Nah, hubungan yang rusak itu hanya diakibatkan oleh satu, yaitu pelanggaran, yaitu dosa. Kebodohan itu tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Kemiskinan itu tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Sakit penyakit itu tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang merusak hubungan dengan Tuhan adalah pelanggaran. Yang merusak hubungan dengan Tuhan adalah dosa. Itu konsekuensi yang paling dekat, dan konsekuensi yang lebih jauh lagi, yang lebih besar nilainya lagi adalah hidup di dalam penghukuman. Jadi Roh Kudus ini penting Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan kita akan kesalahan, akan dosa. Dan juga Roh Kudus tadi juga dikatakan bahwa dia juga akan menginsafkan akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kepada kita tentang kebenaran-kebenaran apa yang tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus akan membawa kita untuk memahami, akan menuntun hidup kita di dalam kebenaran, akan menuntun kita di dalam hidup keberkatan. Itu makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar tentang firman Allah, mau belajar tentang Alkitab, Bapak Ibu Saudara harus meminta tuntunan Roh Kudus. Ketika seseorang sudah tidak lagi meminta tuntunan Roh Kudus, dia pasti akan menerjemahkan, dia pasti akan menjelaskan Alkitab hanya berdasarkan pikiran manusia yang kelihatan saja. Dan kemudian akan muncul sebagai ilmu filsafat. Beberapa tahun yang lalu sepertinya sudah ada usulan-usulan Bapak Ibu Saudara tentang sekolah tinggi teologi. Jadi nantinya gelar teologi itu enggak ada. Mau diganti dengan apa? Sarjana filsafat. Ini kan berbahaya. Jadi berpikir orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran Alkitab, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Alkitab, mereka menyamakan bahwa Alkitab ini adalah buku biasa. No, Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini bukan buku biasa. Alkitab ini bukan filsafat. Alkitab ini adalah buku kesaksian tentang Tuhan. Kesaksian tentang hebatnya Tuhan. Kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Maka kita percaya apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah semua diilhami oleh Roh Kudus. Alkitab ini berbicara jujur. Tuhan ini berbicara jujur melalui Alkitab ini. Kalau dosa konsekuensinya apa? Ada raja yang berzina, dia tulis. Ada yang berdosa, dia tulis. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang sudah mencoba menjelaskan tentang Alkitab tanpa dilandaskan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara nggak usah percaya. Apalagi kalau ada pengajaran-pengajaran yang mereka sudah menolak Roh Kudus, tidak percaya kepada Roh Kudus, udah Bapak Ibu Saudara skip aja bahasanya. Karena bagaimanapun juga Alkitab ini harus dinafasi oleh Roh Kudus. Kalau saya berbicara dengan bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa saudara yang saya anggap sudah
bisa memahami. Kalau seandainya Alkitab ini dijelaskan hanya berdasarkan filsafat manusia, selalu saya bilang, Bapak Ibu Saudara bisa miring. Tetapi karena Alkitab ini dinafasi oleh Roh Kudus, kita harus menerjemahkan juga, kita harus menjelaskan juga dengan bahasa Roh Kudus, dengan ilham, iluminasi daripada Roh Kudus. Inilah makna yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita tidak berdosa. Tetapi juga ketika kita melihat, ketika kita menikmati Alkitab, firman Allah, kita juga harus minta tuntunan Roh Kudus. Gitu. Tapi ada kalanya kan banyak orang yang berpikir dulu, kemudian menganalisa dulu, baru berdoa. Itu salah. Kalau mau menganalisa sebuah tulisan di dalam Alkitab, harus berlutut dulu, berdoa, baru menganalisa. Apalagi kalau sudah mulai dipengaruhi oleh pengaruh dari A, pengaruh dari B, pengaruh dari C. Akhirnya dia akan tinggal di dalam satu lingkaran-lingkaran yang dibatasi oleh pengajar-pengajar, oleh pendapat-pendapat. Akhirnya Roh Kudus dibendung. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar kebenaran firman Allah, mau dengar tentang kejujuran firman Allah, yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan, adakah si pengkhotbah, adakah si pengajar, adakah si pembicara, dia hidupnya atau dia mendasarkan penelaannya memohon tuntunan Roh Kudus. Maka banyak orang yang berpendapat dan pendapatnya itu ngawur. Karena dia tidak memahami tentang kealahan. Karena dia tidak mengalami tentang ketuhanan. Dan itu dibutuhkan sekali. Kalau hanya berdasarkan gaya bahasanya, hanya berdasarkan penulisannya, hanya berdasarkan itu, akan ada banyak salah-salah Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua ini penting sekali, bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, bukan hanya kebenaran yang semu, tetapi kebenaran yang mutlak. Kebenaran bukan pendapat manusia, bukan pendapat orang, tetapi kebenaran di dalam Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kebenaran bukan berdasarkan kepandaian manusia, tetapi kebenaran berdasarkan iluminasi Roh Kudus. Dan dasar daripada kebenaran itu firman Allah. Maka kalau Bapak Ibu Saudara banyak belajar Alkitab tanpa mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara bisa sesat. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara hanya mengandalkan Roh Kudus, tidak mau belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan lemah. Dua hal ini harus Bapak Ibu Saudara perhatikan, yaitu kita belajar tentang kebenaran di dalam Alkitab, tetapi harus mendasarkan itu di bawah tuntunan Roh Kudus. Memang Alkitab ini secara jasmani ditulis oleh sekitar 40 penulis yang semuanya adalah manusia. Tetapi penulis-penulis ini semua diilhami oleh Roh Kudus. Ada Musa, ada Daud, ada Samuel, ada Yosua, ada Daud, ada Salomo, ada Miktam, ada Bani Korah, ada 40 penulis. Dan mereka itu tidak pernah berpikir apa yang mereka tulis akan jadi Alkitab. Ada Matius, Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada Paulus, ada Petrus, ada Timotius. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka tulis itu akan jadi Alkitab. Tetapi ketika mereka menulis itu, diurapi oleh Roh Kudus. Di wahyu, menerima wahyu, ada iluminasi daripada Roh Kudus. Dan kemudian oleh bapak-bapak gereja dikanonisasi menjadi satu kesatuan Alkitab yang utuh, yang kita sebut sebagai Alkitab. Karena yang mendasari ini, yang mengilhami ini adalah Roh Kudus, bukan manusia, maka kita harus menjelaskan, menjabarkan, membuka rahasia Alkitab juga berdasarkan iluminasi Roh Kudus. Itu ya, penting Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Roh Kudus. Jikalau ada seseorang yang sudah tinggalkan Roh Kudus, sekalipun dia pendeta hebat,
fasih lidah, sudah jangan ikuti. Karena sudah pasti kekacauan. Pasti tidak lagi berdasarkan iluminasi Roh Kudus, tetapi berdasarkan logika manusia. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan yang nampak, tetapi juga akan mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan kekuatan yang tidak nampak. Kemudian Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita, menginsafkan kita, menegur kita ketika kita salah, dan Roh Kudus juga akan menuntun kita di dalam kebenaran, melakukan firman Allah dalam kebenaran, melakukan perintah Tuhan di dalam kebenaran, bukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi berdasarkan kebenaran Allah. Kemudian yang ketiga, 8 ayat 8 dari Timotius tadi, 2 Timotius 1. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang kemudian yang ketiga, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, menjadikan kita seorang saksi. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang menjadi saksi? Menjadi saksi itu bukan tugas. Menjadi saksi itu berkat, Bapak Ibu Saudara. Karena seorang saksi dia harus mengalami pengalaman sendiri. Kalau Tuhan berjanji akan berkati, Bapak Ibu Saudara bisa jadi saksi kalau Bapak Ibu Saudara sudah diberkati. Firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menolong dalam segala langkah hidupku. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalami pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak akan jadi saksi yang sah. Maka bersaksi ini adalah berkat Tuhan. Jadi yang ketiga, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita menjadi saksi yang benar. Roma pasal 8. Ayat yang ke-20. 6. Bagaimana Roh Kudus itu memampukan kita, menjadikan kita untuk bisa bersaksi. 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu berdoa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan kalimat yang terakhir dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebetulnya ada beban, ada keluhan, ada suatu persoalan yang berat yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi atau Bapak Ibu Saudara sedang mau hadapi dan Bapak Ibu Saudara tidak sadar, tidak tahu bahwa akan ada persoalan berat di depan sana. Gitu loh. Nah, Roh Kudus inilah apa yang dikatakan di dalam Roma tadi, Roh ini membantu kita, menolong kita. Sehingga Dia berdoa, membantu kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita, menyampaikan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, sehingga kita cakap menanggung tantangan itu, sehingga kita mampu mengatasi keluhan itu, sehingga kita mampu menjadi pemenang. Oleh apa? Oleh karena Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, sehingga kita nanti akhirnya mampu menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara ingat cerita Hana dan Penina. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Dan kemudian Hana selalu dibully sama Penina. Sampai sekali waktu Hana dia berdoa di bait Allah. Dan kemudian Imam Eli melihat seorang ibu yang menangis. Sebagai pendeta, Samuel dia deketi itu Hana, dia dengarkan doanya, dia tidak tahu dia berdoa apa. Karena hatinya yang sudah sangat pedih, menahan tekanan dari keluarganya sendiri, dari madunya di situ Penina. Dia sudah tidak bisa berkata-kata, karena dia sudah berdoa kepada Tuhan berulang-ulang. Dan kepada satu titik betul-betul anak ini sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Maka dia berdoa, bicaranya terdengar oleh Nabi Samuel, oleh pendeta Samuel, bahwa Hana ini lagi mabuk. Karena ngomongnya seperti ngaco. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Itulah Roh Kudus.
yang membawa Hana berdoa di hadapan Tuhan sampai dia tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya berbicara, Tuhan aku sudah tidak punya kata-kata lagi untuk Bapak Ibu Saudara masih punya kata-kata itu. Tetapi Hana ini memang sudah tidak punya kata-kata lagi. Jadi dia sudah tidak tahu dia berbicara apa. Dan di situ kami dapat menyimpulkan bahwa Hana sedang berbahasa roh di dalam doa. Dan akhirnya apa? Hana bersaksi bahwa aku yang tahun lalu berdoa, bersaksi kan, dia punya anak, dia ditolong Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan, berdoa deh sama Tuhan. Sampai engkau tidak bisa berbicara apa-apa, berbicaralah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa bilang, tadi saya katakan, aduh Tuhan sudah gak ada lagi jalan. Aduh Tuhan aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bapak Ibu Saudara masih bisa ngomong gitu. Tapi kalau pada satu titik seperti itu, ada seorang bapak yang mengalami satu persoalan yang berat dan dia bercerita kepada kami. Dia mengalami hal yang sama seperti Hana. Gak tahu, pokoknya saya berdoa, saya gak tahu saya berdoa ngomong apa. Tapi saya berdoa, saya berlutut dan itu berjam-jam. Karena dia sedang mengalami masalah hukum, saudara. Dan kemudian dia bersaksi, dia akhirnya ditolong oleh Tuhan, dia lepas dari tuduhan, dia sudah mau disangkakan, dia sudah pamit ke istrinya, sudah serahkan semua kunci mobil, dia sudah serahkan rekening bank, dia memang sengaja datang memenuhi panggilan polisi, ya sudah siap untuk ditahan. Jadi dia sudah pesan ini nanti uangnya di sini, ini, udah ke istri dan anak-anaknya. Tapi malamnya dia berdoa mengalami hal itu, puji Tuhan. Dia hanya diperiksa dan kemudian boleh kembali pulang, tidak ditahan, tidak mendapatkan tuduhan apa-apa karena memang dia bersih. Siapa yang membela? Tuhan, saudara. Siapa yang berdoa? Roh Kudus yang menolong dia, membantu dia. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf dia dimasukkan ke dalam sumur. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau di Alkitab memang tercatatnya hanya lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Apa Yusuf diam saja? Tidak, saudara. Dia teriak-teriak kepada kakak-kakaknya, abang. Dia mulai teriak kepada kakaknya yang pertama. Dia panggil Yehuda, dia panggil Dan, dia panggil Naftali, dia panggil semua kakak-kakaknya. Kakak aku tolong aku, kakak tolong aku. Sedih itu Yusuf ketika dia dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Saudara, dia berteriak minta tolong ke saudaranya. Apa ditolong? Tidak, saudara. Apa dia diperhatikan keluarganya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu Yusuf, itu kalau difilmkan bagus sebetulnya. Itu penderitaan Yusuf di dalam sumur itu, aduh menderita sekali dia. Di dalam penderitaan, padahal itu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya bisa tolong dia. Tetapi dia tidak ditolong oleh kakak-kakaknya. Begitu kan? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin gitu kan? Sebetulnya abangku itu bisa tolong aku, tetapi aku tidak ditolong. Begitu kan? Sebetulnya saudaraku itu bisa tolong aku, tapi aku tidak ditolong. Sering kan kita begitu kan? Ada kalanya ketika minta tolong bukannya ditolong malah disyukur-syukurin kan? Cek abang oge apa? Kata aku oge apa? Kata saya aku juga apa? Gitu. Dan disitulah kemudian Yusuf berdoa kepada Tuhan. Dan setelah Yusuf berdoa kepada Tuhan, maksud daripada saudaranya bukan nolong Yusuf. Cari keuntungan dari Yusuf. Kenapa? Yusuf kita angkat, kita jual. Dapat profit, dapat keuntungan. Tetapi kemudian apa Yusuf dia akhir hidupnya menderita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat perjalanan Yusuf, ketika dia di rumah Potifar, dia takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa roh Allah melihat dia. Menjadi kesaksian.
Apakah ketika Yusuf di dalam penjara, kemudian dia berbuat salah? Dia melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena roh Allah ada di dalam dirinya. Dan ketika Yusuf menjadi satu penguasa di bawah Raja Mesir, apa kemudian Yusuf menjadi angkuh? Tidak. Ketika dia jatuh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Ketika hidup di dalam penderitaan, dia tidak salahkan orang lain. Yusuf tidak pernah salahkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah salahkan siapa-siapa. Tetapi dia jalani hidupnya bersama roh Allah, bersama Tuhan. Maka dia mampu atasi untuk berbuat zina, berbuat dosa di keluarga Potifar. Dia bisa atasi ketika dia dalam penjara bersama dengan Tuhan. Dan pula pun dia bisa atasi ketika Yusuf hidup di dalam segala kemewahan. Mudah bagi Yusuf untuk itu balas dendam kepada saudara-saudaranya. Waktu saudara-saudaranya datang, tinggal dia bilang, tahan dia, siksa dia, habis itu saudara-saudaranya. Tetapi apa Yusuf melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena di dalam diri Yusuf ada kasih Allah. Inilah yang berikutnya, bahwa roh Allah itu memampukan Bapak Ibu Saudara di dalam kasih yang tidak terbatas. Di dalam kasih yang tinggi nilainya. Itulah kesaksian. Bersaksi hidupnya selalu disertai Tuhan. Selalu Tuhan buat berhasil. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan sendiri tentang peristiwa Yusuf ini. Kok jadi pembantu berhasil? Mungkin enggak. Bapak Ibu Saudara berpikir ya, bahwa profesi seorang pembantu asisten rumah tangga, saya pikir tidak ada satupun yang setuju kalau profesi sebagai asisten rumah tangga itu dianggap berhasil. Betul atau betul? Yang baru lulus sekolah, coba angkat tangan. Siapa yang mau jadi pembantu asisten rumah tangga? Ayo angkat tangan. Gak ada kan? Tetapi Yusuf ketika dia asisten rumah tangga, dia gak berhasil. Dan di dalam tahanan, di dalam penjara pun Yusuf dianggap berhasil. Jadi keberhasilan itu dinilai dari apa? Apakah roh Tuhan menuntun dia? Apakah roh kudus melingkupi dia? Apakah dia hidup di dalam kebenaran? Apa dia hidup di dalam roh kudus? Apakah dia menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Ataukah tidak? Dan ataukah dia memiliki kasih yang daripada Allah? Kasih yang tidak terbatas itu. Kasih yang mengampuni. Kasih yang memberi. Kasih yang memperhatikan. Kasih yang mengatur segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara dapat bayangkan bahwa hikmat daripada Yusuf luar biasa. Karena apa? Adakah di antara orang-orang Mesir yang memiliki roh hikmat seperti Yusuf ini? Ini kata Firaun loh. Yang sedemikian luar biasa. Sehingga dia mengatasi segalanya. Tiga hal ini pentingnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan Yesus adalah lebih berguna bagiku kalau aku meninggalkan kamu. Supaya kamu akan diperlengkapi dengan apa? Pertama, hidup andalkan Roh Kudus. Kedua, ingat akan dosa dan juga lakukan kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus itulah yang akan membawa kita menjadi seorang saksi yang sah. Seorang saksi yang mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kubuka hati untuk rohmu. Roh Kudus kau hadir di sini. Kayaknya pakai C deh. C. Roh Kudus,
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Pak Roh Kudus, Kau hadir. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menjunjung. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, haleluya, amin, amin. Kau mengetahui setiap kami Tuhan, Kau mengetahui setiap pribadi ya Yesus. Kiranya Roh Kudus menjamah kami, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk setiap pribadi. Kiranya jamah kuasa Roh Kudus itu, setiap pribadi kiranya Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kuasa itu turun atas kami, agar kehidupan kami boleh menjadi kesaksian, agar kehidupan kami hidup di dalam kebenaran, agar kehidupan kami senantiasa boleh mengandalkan kekuatan Tuhan yang akan memampukan kami di dalam menghadapi segala sesuatu. Siapapun kami Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Tuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar iman kami diteguhkan di dalam setiap kehidupan kami. Setiap pribadi, setiap hati Tuhan jamah. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan ini, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dan biarlah Engkau yang berotoritas atas kehidupan kami, mengatur segala langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya serahkan pada yang bertugas. Mari bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara pribadi lepas pribadi buat setiap kita yang hadir. Untuk kita juga sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan Yesus mau, bahwa kita juga sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan hidup sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Dalam ibadah kali ini ya, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa bahwa dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kita, kita diperkenankan untuk memberi kepada Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk kita juga dengan tulus hati, dengan sukacita, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini di dalam bagian dalam ibadah kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa dari semua berkat yang sudah kami terima Tuhan. Kami boleh mengembalikannya kepada Tuhan. Untuk itu, apa yang mau kami berikan pada pagi hari ini, persembahan kami, persembahan khusus kami, pengembalian persepuluhan kami Tuhan, kiranya kami berikan dengan penuh rasa hormat, rasa ucapan syukur kepada Tuhan, dan rasa penuh terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan rasa percaya kami bahwa Tuhan yang akan terus memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sama kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan kepada para kolektor yang bertugas. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita akan menyanyi bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah Sang Guru, bahkan segalanya.
Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan rangkaian ibadah kita menjelang Hari Pantekosta. Hari ini kita melaksanakan ibadah peringatan kenaikan Kristus dan kita juga akan melaksanakan doa kepenuhan Roh Kudus, doa pencurahan Roh Kudus sampai pada peringatan Minggu Pantekosta, dan itu akan dimulai pada hari ini dengan acara KKR Pentakosta. KKR Pentakosta bersama dengan seluruh gembala sidang dan jemaat GPDI di wilayah 1, Bandung, Cimahi, Padalarang dan sekitarnya yang akan dilaksanakan nanti sore. Ya, jadi nanti sore Bapak Ibu Saudara diundang untuk menghadiri KKR Pentakosta, pembukaan hari pertama doa pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan jam 4.30. Sekali lagi jam 4.30, setengah 5 sore di GPDI Bukit Hermon Cimindi, ya, di GPDI Bukit Hermon Cimindi. Dan untuk jemaat panitia memberikan fasilitas untuk jemaat untuk bisa hadir. Jadi bagi jemaat yang berkelompok dan hadir menggunakan angkutan kota sewaan, ya, nanti Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama sewa angkot atau juga sewa ojek online, ya. Panitia memberikan subsidi transport sebesar 150.000 per kendaraan pulang pergi, ya. Bukan perginya 150, pulangnya 150, tapi pulang pergi akan diberikan 1 kali subsidi, ya. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mau berangkat berkelompok dari beberapa keluarga gitu ya, kemudian tidak ada kendaraan, silakan charter angkot atau pakai ojek online. Nanti di lokasi silakan menghubungi Bapak Yosua untuk mendapatkan fasilitas ini, ya. Jadi sampai ketemu nanti sore jam 4:30 di GPDI Bukit Hermon Cimindi, dan kemudian mulai besok sampai nanti Sabtu tanggal 27 Mei kita akan melanjutkan doa pencurahan Roh Kudus ini setiap hari, sekali lagi setiap hari jam 6 sore di tempat ini, ya, onsite di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk kali ini doa pencurahan Roh Kudus sudah bisa dilaksanakan kembali onsite. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semuanya diundang untuk bisa hadir mulai besok doanya, ya. Mulai besok doanya jam 6 sore di tempat ini, ya. Dan kita juga masih akan bertemu dalam ibadah raya nanti hari Minggu, 3 hari dari sekarang. Kita akan bersama-sama juga menikmati ibadah raya. Kita tetap laksanakan 2 kali, ibadah raya 1 jam 7 dan ibadah raya 2 jam 9, ya. Bapak Ibu Saudara juga boleh ambil waktu untuk bisa hadir di ibadah raya Minggu nanti, ya. Demikian pengumuman-pengumuman terkait dengan seluruh rangkaian ibadah-ibadah menjelang Pantekosta. Kiranya kita boleh memanfaatkan waktu-waktu ini untuk juga kita bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan Tuhan, ya, pencurahan Roh Kudus untuk kita semua orang percaya, ya. Bapak Ibu Saudara silahkan boleh ambil bagian di dalam acara-acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Tidak ada pengumuman yang lain, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, dan kita akan berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran
kami pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini dan kami boleh menerima lawatan Allah, sukacita yang daripada Allah, memberikan kami jemaat-Mu kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Untuk itu kami juga terus menyerahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu ke dalam tangan pelindungan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong seluruh jemaat-Mu sehingga apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu boleh Tuhan sertai, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan rangkaian-rangkaian acara-acara ibadah yang dilaksanakan menjelang hari Pantekosta, di mana kami memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus buat kami semua orang percaya. Untuk itu kami doakan juga acara KKR nanti sore dan acara doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari mendatang. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir dalam setiap ibadah kami, Tuhan Yesus yang melawati kami sesuai dengan apa yang sudah Engkau janjikan, Roh Kudus dicurahkan menjadi kekuatan bagi kami orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah dengan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang menghantarkan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan selamat Tuhan. Supaya kami juga boleh bertemu dengan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami dan membagikan berkat-berkat yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung jemaat-Mu yang saat ini ada dalam kondisi situasi sakit, kesehatan mereka terganggu, yang sudah lansia Tuhan, yang sudah lemah secara fisik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kiranya boleh tetap menjadi bagian mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Yesus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati sepanjang hidupmu, mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.